Halo saudaraku sebangsa dan setanah air. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan saudara baik-baik. Ada damai sejahtera, ada suka di hati. Ada ketenangan dan ada ketentraman di hati saudara dan saya. Siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari perjanjian baru. Dari kitab Matius. Saudaraku, sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita ambil ayat firman Tuhan di Matius pasal ke-6, kita mau merenungkan satu kisah kehidupan manusia. Saudara, di dalam tubuh ini ada banyak anggota. Sekali lagi, di dalam tubuh ini dari atas kepala sampai ujung kaki dan ujung tangan ada banyak anggota. Ada mulut, ada hidung untuk mencium, ada telinga untuk mendengar, ada mulut untuk berbicara, ada mata untuk melihat, ada tangan untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, menulis ini, menulis itu. Ada banyak aktivitas yang bisa dikerjakan oleh tangan. Terus ada kaki, boleh dipakai untuk berjalan dan berlari, olahraga dan segalanya. Ada banyak anggota tubuh Kristus. Kalau menurut saudara, anggota tubuh Kristus itu mana yang paling berbahaya dan mana yang paling berguna? Sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudara dan kita semua, dalam tubuh kita, anggota tubuh Kristus itu, anggota tubuh mana yang paling berbahaya dalam kehidupan seorang manusia? Saudara pasti berkata, oh dari mulut. Mulut itu kalau salah ngomong berbahaya. Salah bicara berbahaya. Salah makan juga berbahaya. Halo? Ada yang berkata telinga mendengar. Kalau salah dengar nanti bicaranya juga salah. Tapi menurut saya, selaku yang kasih Tuhan, menurut saya anggota tubuh kita yang paling berbahaya di antara yang berbahaya itu ada mata. Karena mata kita dipakai untuk melihat dan melihat. Ada banyak hal di dunia ini bisa kita lihat. Kita bisa melihat pemandangan indah, bisa melihat gunung yang indah, bisa melihat view yang indah, melihat rumah yang indah, melihat mobil yang indah, melihat harta ya. Segala macam bisa kita lihat. Nah, apa sih yang diperoleh setelah melihat? Ketika setelah melihat, muncul banyak keinginan dan keinginan. Kita kembali kepada firman Tuhan berkata di Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Mata ada pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata itu pelita tubuh. Saudaraku, pengalaman saya, ketika mata kita melihat, tidak akan pernah puas melihat. Matamu melihat, mata saya melihat, kita melihat. Semakin banyak kita lihat, semakin banyak kita memandang, semakin kita tidak akan pernah puas apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Kita berkata jelas, ketika mata kita melihat rumah orang bagus, pingin rumah orang. Ketika melihat harta orang bagus banyak, pingin harta orang. Ketika melihat istri orang, pingin istri orang. Ketika melihat suami orang, pingin suami orang. Ketika kita melihat mobil orang bagus, pingin mobil orang. Bahkan ada, pernah saya dengar berita, dengar khotbah, kalau melihat mobil orang bagus, berdoa, tumpang tangan.
ini mobil bagus jadi milikku. Rumah orang bagus, tumpang tangan berdua, rumah bagus jadi milikku. Saya berkata kepada saudara, ini pengajaran sangat menyesatkan dan sangat-sangat menyesatkan saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin firman Tuhan berkata demikian. Tumpang tangan jadi milikmu. Tumpang tangan. Janganlah engkau mengingini harta orang lain. Kembali kepada fungsi mata. Semakin matamu melihat, semakin tidak akan pernah puas melihat. Saudaraku, di ruang hati kita, baik dengan satu ruangan yang terbatas, yang tidak terbatas, diisi berapapun, sebanyak apapun, ruang hati kita tidak penuh, tidak akan pernah penuh. Seperti lautan, hujan turun besar, air laut tidak penuh, sungai mengalir, semuanya ke laut, laut pun tidak penuh. Demikian hati manusia, tidak akan pernah puas. Firman Tuhan berkata, orang yang cinta akan uang tidak akan pernah puas dengan uang. Orang yang cinta kekayaan tidak akan pernah puas dengan kekayaan. Orang yang pikir kalau udah punya uang banyak, dia puas. Ternyata setelah punya uang banyak, biasa-biasa aja. Orang yang pikir punya harta banyak, puas. Ternyata setelah punya harta banyak, biasa-biasa saja, tidak puas lagi. Orang cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta ketenaran, cinta kepopuleran. Setelah tenar, populer, terkaya, punya jabatan, ini jabatan, itu banyak jabatan, sampai puluhan jabatan. Tapi hatinya tetap tidak akan pernah puas. Mata ada pelita tubuh. Kalau mata kita baik, maka semua itu kita lihat jadi baik. Terima kasih Tuhan. Ini ciptaanmu yang luar biasa. Tapi kalau mata kita jahat, kita begitu melihat, mata kita jahat, pingin harta orang, pingin istri orang, pingin suami orang, pingin rumah orang. Banyak keinginan mata. Selalu kasih yang kasih Tuhan. Awasi mata. Kalau mau hidup kita benar di mata Tuhan, awasi mata. Firman Tuhan berkata, jika matamu gelap atau menyesatkan mata hidup kita, cungkil matamu, kata firman Tuhan. Lebih baik anggota tubuhmu cacat satu daripada tubuhmu utuh masuk ke dalam neraka. Ini firman Tuhan berkata jelas tentang mata. Mata itu penting sekali. Dengan mata kita bisa melihat, ada banyak pekerjaan bisa kerjakan. Tetapi ketika kita tidak bisa menguasai mata kita, begitu banyak keinginan, sehingga banyak orang terjerat menjatuh dalam hawa nafsunya. Sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengajak saudara dan saya. Kalau saudara bertanya, Pak, mata Bapak gimana? Sama dengan mata saudara, tidak ada bedanya. Kalau tanya banyak keinginan, banyak. Kalau tanya matamu gimana, terang atau jahat, tergantung kita. Kalau kita bisa menjaga mata kita, bisa menjaga agar kita menjadi terang buat kita, maka teranglah seluruh hidup kita. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga mata kita menjadi gelap, betapa kegelapan di dalam hidup kita. Saya percaya saudara dan saya ingin hidup saudara diberkati. Mata ada pelita tubuh. Kalau pelita tubuh itu terang, maka teranglah seluruh hidupmu dan hidupmu diberkati Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nama saya, nama saudara terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya.
Terima kasih Papa, kami siang hari ini belajar firman tentang mata. Alkitab berkata, mata ada pelita itu. Kalau pelita itu terang, maka teranglah seluruh kehidupan kami. Tapi ketika mata itu gelap, maka gelaplah seluruh tubuh. Ketika kami di dalam kegelapan, kami tidak bisa melihat jalannya Tuhan. Tetapi kami hidup dalam terangnya Tuhan. Mata kami terang, tubuh kami dan terang, kehidupan kami terang. Maka kami bisa melihat jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kami. Siang hari ini kami bersama dengan umat berdoa. Tuhan, ubah hidup kami supaya kami bisa menyalipkan keinginan mata kami, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kami salibkan semua itu di dalam nama Yesus. Kami mau hidup dipimpin oleh keinginan Roh Kudus. Jamah mata kami, minjaki mata kami, supaya mata kami menjadi terang benderang Tuhan. Dan kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang maha besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, saudaraku yang kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa di next video. Kalau saudara berkati Tuhan, saudara boleh share video ini, like, komen. Kalau saudara tidak suka video ini, saudara boleh skip. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.